Pagi, Ya, Pak. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat ya. Baik teman-teman alhamdulillah. sekalian, ya, baik teman-teman sekalian, kita akan memulaikan pertemuan kita. Hari ini kita ada pertemuan mentorship program mentor kita dari Pak Wijra. Jadi mentorship program ini kita sudah tidak terasa, ternyata sudah masuk bulan ke-6, bulan Juni, sudah setengah tahun. Ya. Setengah tahun. Jadi seperti apa kira-kira perjalanan kita untuk kita menuju ke MDRT, karena mentorship ini tujuan kita supaya teman-teman bisa capai MDRT. Ya, jadi pastikan kita punya visi sama, kita harus kejar yang namanya MDRT. Iya. Jangan sampai ada orang yang mau masuk kelas mentorship hanya mau cari ilmu tapi tidak mau mengejar MDRT. Itu salah, teman-teman. Ya, ilmu dapat, prestasi juga harus dapat, begitu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan memulaikan pertemuan kita. Saya ada beberapa update info sebelum masuk sharing yang akan dibawakan oleh Pak Wijra. Saya share screen dulu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan beberapa kontes yang sehubungan dengan MDRT. Pertama, ada MDRT yang namanya konsekutif ya, bonus MDRT dan bonus konsekutif. Jadi periodenya 1 Januari sampai 31 Desember. Ini sih waktunya masih cukup panjang karena sampai dengan bulan Desember. Di mana kalau kita capai MDRT, ada dapat yang namanya MDRT bonus uang tunai 15 juta. Dan kalau kita capai yang namanya MDRT konsekutif bonus, kita dapat MDRT uang tunai 25 juta. Nah, ada juga yang namanya MDRT early bird bonus, teman-teman, yaitu H1 atau semester 1 ya. Di sini 1 Januari sampai 30 Juni, di mana kalau teman-teman capai yang namanya MDRT, teman-teman bisa mendapatkan yang namanya uang tunai 10 juta. Pastikan target FVCP-nya 523 juta sekian, hampir 524, dan di tahun berjalan minimal net APE-nya 450 juta. Nah, perhitungannya teman-teman sudah pernah di-sharingkan sama Pak Wijra juga, saya rasa teman-teman sudah ada gambarannya, bahwa yang dihitung adalah berdasarkan premi setahun, atau premi yang sudah masuk ke prudensial setahun, dan itu dihitung 100%, premi dasar, collect servernya 100% juga kita hitung, dan top up itu ada 6% yang dihitung, sedangkan 10%-nya dari ProWorks-nya. Ya. Nah, ada juga teman-teman sekalian yang namanya, ini buat kita Menti Activation, jadi kalau kontes yang saya sampaikan tadi, itu kita capai MDRT. Nah, bagaimana kalau kita tidak mencapai MDRT, seandainya kita sudah berjuang, tapi kita tidak mencapai MDRT, pastikan teman-teman juga mencapai kontes ini. Ya, kontes ini milik semua menti. Kenapa saya bilang milik semua menti? Kenapa kami bilang semua milik semua menti? Karena ini khusus bagi teman-teman menti, di mana kami hanya minta teman-teman itu bisa aktif dari periode Maret sampai dengan bulan Desember. Kategori aktif adalah setiap bulan teman-teman harus memiliki minimal 1 case setiap bulan, dan teman-teman bisa mendapatkan uang tunai 1 juta per menti. Artinya setiap bulan ada 1 cases yang teman-teman punya, issued, submit, dan teman-teman bisa mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta. Yang kita hitung adalah setiap bulan sampai dengan bulan Desember. Jadi pastikan teman-teman setiap bulan minimal harus aktif, teman-teman, supaya bisa memenangkan kontes Menti Activation. Nah, selanjutnya di semester yang kedua ini, di kuartal yang kedua ini, periode 1 April sampai 30 Juni, teman-teman ada kontes juga yang namanya eksklusif lunch dengan manajemen. Yang kita hitung adalah FVCP-nya 150 juta, atau periode April sampai dengan Juni, teman-teman memiliki net API 180 juta dan ada 3 cases di dalamnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, pastikan kita menti bisa memenangkan kontes ini. Ada kontes kita memenangkan MDRT, sudah saya sampaikan tadi. 4.2 ini saya merasa tutupnya tetap. Oke.
ada kontes MDRT tadi, selanjutnya ada kontes yang namanya Menti Challenge untuk kuartal yang kedua, ada yang namanya kontes Menti Aktif sampai dengan Desember. Jadi dari 3 kontes ini, teman-teman harus bisa mendapatkan, teman-teman sayang kalau sampai ada yang terlewatkan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya lanjut ya. Nah, saya coba menunjukkan kepada kita perihal performance daripada teman-teman sekalian. Sehubungan dengan kontes tadi yang saya sampaikan, kita harus tahu positioning kita, performance kita sejauh ini seperti apa. Nah, di depan teman-teman sekalian, ini adalah teman-teman kita yang di bawah kelompok ataupun di bawah mentor dari Pak Wijra. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada 14 orang. Kalau teman-teman lihat di sini, saya bacakan yang di sini hadir kita kurang lebih sudah ada 6 orang, tapi saya bacakan aja semua nggak apa-apa. Ibu Rosalinda Manalu itu total dari 6 bulan sampai dengan Juni, ya. Teman-teman bisa lihat itu aktif, artinya per bulan dia aktif. Jadi Ibu Rosalinda Manalu itu total aktif ada 5 bulan dia aktif, 1 bulan tidak aktif itu di bulan Mei. Dan FVCP-nya itu sudah 108 juta. Masih ada kekurangan untuk dia mengejar MDRT kurang lebih di angka 415 juta. Target pencapaian 21%. Dan di bulan Juni ini sudah ada submit cash 5 dengan API 17 juta. Selanjutnya ada Ibu Christina Mangali. Di sini total aktifnya 3 bulan. Dari total 6 bulan mulai Januari sampai dengan Juni. 3 bulan aktif, 3 bulan tidak aktif. Selanjutnya target pencapaiannya 20% terhadap pencapaian untuk MDRT. Premi yang sudah dikumpulkan 103 juta API untuk FVCP-nya. Dan di bulan Juni ini belum ada submit cash. Ini sudah tanggal 20 Juni. Ya. Selanjutnya ada Ibu Ana Febriana. Dari 6 bulan yang sudah kita lewati, 4 bulan aktif, 2 bulan tidak aktif. 19% pencapaiannya terhadap target MDRT. FVCP-nya tahun ini 97 juta dan di bulan Juni ada submit 9 case dengan 139 juta. Ya. Jadi 139 juta dengan 9 case. Selanjutnya ada Ibu Sisilia Wijaya. Dari 6 bulan, 5 bulan aktif, 1 bulan sempat tidak aktif yaitu di bulan Maret. FVCP-nya 94 juta dan target pencapaiannya 18%. Ya, 18%. Kalau teman-teman lihat di sini, submit cash di bulan Juni yaitu 1 cash 18 juta. Selanjutnya ada Ibu Marlin Pemangin, ya, dari 6 bulan, 5 bulan aktif, 75 juta API untuk FVCP-nya, 14% pencapaiannya untuk MDRT, dan untuk submission Juni belum ada submit cash. Selanjutnya Radit Effendi dari Ternate, dari 6 bulan, 2 bulan aktif, 4 bulan tidak aktif, 12% pencapaian terhadap MDRT. Kekurangannya teman-teman bisa lihat ya, di kolom left to go MDRT ini adalah kekurangan-kekurangan yang teman-teman harus kejar. Oke, saya lanjut. Pak Radit belum ada submission di bulan Juni. Selanjutnya Pak Joko Prayogo dari Sorong. Dari 6 bulan, 3 bulan aktif, 3 bulan tidak aktif. 62 juta API untuk FVCP-nya. 12% pencapaian terhadap MDRT. Di bulan ini baru ada submit 1 case 12 juta. Selanjutnya ada Ibu Nimade Eli dari Palu. Dari 6 bulan, 5 bulan aktif, 1 bulan tidak sempat tidak aktif. 10% pencapaiannya terhadap MDRT, FVCP-nya 50 juta, dan di sini submission Juni 1 case 7 juta. Selanjutnya ada Ibu Arfiani Rizky Pratama dari Gorontalo. Dari 6 bulan yang sudah kita lewati, 3 bulan aktif, dan di bulan Juni ini belum aktif. Artinya Ibu Arfiana Rizky, submit-nya belum ada ini, submission Juni, belum submit, dan pencapaiannya baru 10% terhadap target MDRT. Selanjutnya Ibu Nimade Sekarini dari Palu, 6 bulan yang kita lewati, 4 bulan yang aktif, 2 bulan tidak sempat aktif, pencapaiannya baru 6% terhadap MDRT, FVCP-nya 32%, dan submission Juni belum ada submission. Selanjutnya Pak Muhammad Anwar dari Makassar, MK9, bulan Juni belum aktif,
4 bulan dari 6 bulan yang kita lewati belum aktif 4 bulan. Selanjutnya di pencapaiannya terhadap MDRT 6%, FVCP-nya 32%, 32 juta API, dan bulan Juni ini belum ada submit cash. Selanjutnya Pak Rahmat Ma'ruf dari Gorontalo, dari 6 bulan aktif 3 bulan, 3 bulan tidak sempat aktif. Bulan Juni ini belum aktif Pak, ya. Kalau sempat hadir Pak Rahmat Ma'ruf bisa lihat tidak aktif, belum aktif di bulan Juni. Pencapaian terhadap MDRT 4%, FVCP-nya 20 juta API, dan bulan Juni ini belum ada submit cash. Selanjutnya Ibu Irmaya Indah dari Makassar, ya, MK11, 2 bulan saja yang aktif, 4 bulan sempat tidak aktif. Di bulan Juni ini belum ada submit cash, dan FVCP-nya 18 juta, pencapaiannya baru 4%. Selanjutnya Pak Thomas Daniel Endi dari MK10, belum aktif sama sekali dari Januari sampai dengan bulan Juni. Pencapaian FCP-nya 12 juta dan terhadap target MDRT 2%. Di bulan Juni ini belum ada submit cash. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah report kita, progres kita untuk kita mengejar MDRT, ya. Jadi pastikan kita tahu posisi kita sekarang ini sudah berada di mana. Nah, sekarang ini bulan Juni, teman-teman harusnya kita bisa lebih kencang untuk mengejar MDRT, karena 6 bulan lagi MDRT masih ada waktu dan kesempatan kita masih bisa kejar, teman-teman. Ya, jadi di bulan Juni ini dari total 14 menti di tempatnya Pak Wijra, yang aktif ternyata baru 5 orang. Jadi 9 orangnya belum aktif nih. Jadi ini submission sampai dengan tanggal 17 kemarin. Jadi kalau ada teman-teman yang submit tanggal 18, 19, hari ini tanggal 20, itu belum masuk di data yang saya tampilkan kepada teman-teman. Nah, ayo teman-teman, pastikan kita tiap bulan bisa aktif. Kalaupun teman-teman agak berat mengejar MDRT, pastikan kita harus aktif. Ya, pastikan kita harus aktif gitu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ya, Bu. Saya mau tanya, di sini FYPC to date yang Juni 2022 ini itu API yang sudah aktif Pak, atau yang sudah isut, atau FVCP artinya kolek premi yang sudah masuk setahun, Bu. Jadi nasabah-nasabah Ibu mungkin tahun kemarin yang pembayaran preminya sudah masuk setahun, dia sudah membayar 12 bulan, itu yang termasuk perhitungan FVCP-nya. Karena perhitungan MDRT kan, Bu, bukan perhitungan API tahun berjalan atau yang API Ibu lihat di data production report, tapi dari FVCP. Iya Pak. Saya punya apa sekitar, kalau tidak salah sekitar 40 juta API bayar tahunan, tapi belum aktif sih karena kendala. Oke, kalau dia sudah bayar tahunan, nanti akan masuk tuh. Nanti akan bertambah jumlahnya kalau dia sudah bayar tahunan. Ini belum masuk ya? Belum, coba tolong cek sama ADS Ibu, karena di data saya menunjukkan datanya seperti ini. Apakah case-nya yang Ibu masuk itu sudah issued? Dia issued-nya per kapan? Kalau dia bayar preminya per kapan, setahunnya itu dia bayar, dan issued-nya di tanggal berapa. Jadi kita bisa cross check. Kalau data yang saya tunjukkan ini adalah sampai dengan bulan Juni, pertengahan. Tanggal 15 Juni. Kalau dia issued di misalkan tanggal 17, 18, nah itu kemungkinan nanti di report berikut baru dia bisa masuk, Bu. Iya. Oke? Iya, Pak. Oke. Nah, terima kasih Bu Ana. Ya, jadi teman-teman sekalian, ayo, mana nih kita semangatnya? Saya lihat di sini, teman-teman jangan dulu menyerah. Ini masih perjalanannya masih cukup panjang ini, teman-teman. Jangan cepat menyerah nih, ya. Ayo, masih bisa kita kejar untuk MDRT kita. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan mentor sharing session, ya, atau mungkin ada sales idea dari Pak Wijra, ya. Kepada Pak Wijra kesempatan saya berikan, ya. Silakan, Pak. Baik. Thank you Pak Marlis atas pembukaannya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi Pak Wijra, selamat pagi. Ya, luar biasa ini Ibu Sekar ini lagi OTW ke temu nasabah ya.
Iya Pak, makanya saya tutup videonya. Tak Hmm, izin. iya, iya saya sharing dulu intinya. Jadi teman-teman semua, saya pada pada waktu yang berbahagia ini, saya akan sharing mengenai ini. Jadi pertama, judul materi ini adalah seni closing dengan follow up edukasi terus-menerus. Jadi teman-teman, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tidak ada yang mustahil kalau kita mau betul-betul maksimal untuk mengejar apa yang kita mau. Nah, kalau kita di bidang di bisnis prudensial, yang menjadi tolak ukur pertama yang membuat kita bisa sukses itu adalah follow up. Jadi follow up ini teman-teman maksudnya gini. Jadi tunggu ya, ini ada yang bocor. Jadi teman-teman karena kita sendiri sebagai agent, sebagai leader, kadang kita lupa bahwa sebenarnya manfaat yang luar biasa yang dimiliki nasabah kalau menjadi nasabah itu kadang kita juga biasanya lupa. Nah, bukti besar bahwa kadang bahwa kita sebagai agent sendiri itu biasanya belum punya polis. Kadang. Bahkan seorang leader pun dia keluar untuk masuk jadi nasabah, tapi dia sendiri belum punya polis yang dia tawari kepada orang. Jadi sebenarnya follow up ini adalah edukasi terus-menerus. Yang paling utama adalah kita follow up diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kita ini sudah betul-betul yakin dengan apa yang kita tawarkan kepada nasabah. Nah, ada tiga hal yang paling utama yang membuat kita itu bisa melakukan follow up terus-menerus kepada nasabah. Yang pertama, kita harus punya alasan. Kita harus punya alasan mengapa saya harus melakukan bisnis prudensial ini dengan maksimal, dengan terus-menerus. Nah, yang pertama mindset kita tentang bisnis kita. Jadi teman-teman, ini kita bisa lihat. Nah, kalau kamu siap, kau harus fokus. Jadi kita harus fokus teman-teman. Tapi untuk fokus ini, kita kembali lagi teman-teman. Kita kan sekarang bukan sebagai karyawan. Di prudensial ini kita sebagai pebisnis. Nah, pebisnis ini kalau teman-teman masih kita kan kalau berbicara bisnis itu kebanyakan kan ada butuh modal. Modal itu kalau orang mengeluarkan modal kebanyakan ada dua. Apakah dia keluarkan modal besar atau modal kecil. Nah, untuk pemula, untuk bisnis yang baru, pasti dia inginkan modalnya kecil dulu keluarnya. Nah, dia inginkan yang besar tapi rata-rata pasti modal itu kecil dulu. Nah, modal kecil, teman-teman, itu pasti potensi penghasilannya. Orang menginginkan bisnis itu keluar yang kecil, modal kecil, tapi pengennya hasilnya besar. Nah, hasilnya besar. Tapi hukum alam itu berlaku. Semakin kecil modalnya, itu pasti kecil juga hasilnya. Tetapi hukum ekonomi mengajarkan kita bagaimana caranya kita berbisnis dengan modal yang sekecil-kecilnya dan menghasilkan hasil yang sebesar-besar. Nah, ini saya hanya menjelaskan bahwa mindset kita berada di bisnis yang luar biasa. Kenapa saya jelaskan ini? Karena kebanyakan agen-agen yang tidak fokus, karena dia terlalu banyak bisnis yang dia jalankan. Akhirnya, dia belum sadar bahwa bisnisnya di prudensial ini sudah luar biasa. Sehingga kalau kita ingin follow up, itu kita butuh yang namanya effort, butuh usaha yang luar biasa, yang maksimal. Jadi teman-teman harus fokus di satu bisnis prudensial ini. Nah, apakah ada bisnis yang modalnya kecil, income-nya besar? Nah, kalaupun ada, teman-teman, kebanyakan legalitasnya itu dipertanyakan. Apakah itu legalitasnya bisa aman atau bahkan rawan? Jadi teman-teman, kemudian modal kecil, income besar, dan aman, kalau memang itu ada, apakah itu bisa tahan lama atau hanya musiman? Nah, teman-teman, kita berada di bisnis apa? Kita mencari suatu bisnis yang modalnya kecil, income-nya besar dan aman, dan tahan lama. Nah, itu adalah bisnis yang bisa memberikan kita repeat order, atau bisnis yang terus berlanjut, tidak ada putusnya.
dan repeat income. Nah, kembali lagi, untuk mendapatkan penghasilan yang repeat income yang terus-menerus tidak terputus, itu syaratnya adalah bisnis yang sudah tersistem, yang sudah lebih dari 100 tahun, dan sudah go internasional. Nah, teman-teman, ada dua pilihan. Apakah kita mau berbisnis di suatu bisnis yang franchise, yang secara konvensional, atau kita mengikuti satu bisnis franchise miliknya Prudential. Jadi kita sekarang berada di bisnis franchise milik Prudential yang tidak perlu modal besar, dia modalnya kecil, aman, hasilnya besar, dan repeat income-nya ada. Nah, sekarang teman-teman, di Prudential ini, hasilnya akan memberikan kita waktu yang sangat fleksibel, kemudian ada reward yang luar biasa. Seperti sekarang kita mau MDRT, itu luar biasa reward-nya. Dulu kan belum tidak ada reward-nya. Sekarang sudah dapat bonus yang diberikan oleh Prudential. Nah, legacy long lasting income ini adalah bisnis yang bisa diwariskan. Prudential bisa diwariskan. Yang terakhir, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi sebenarnya tujuan kita, apa sih tujuan kita di Prudential? Tujuan utama kita itu sebenarnya kita melayani banyak orang. Nah, semakin banyak orang yang kita layani, otomatis itu hukum alam akan berjalan, teman-teman. Jadi hukum tabur tuai. Jadi kalau kita menabur yang baik, pasti kita akan menghasilkan yang baik. Kita tidak akan pernah menghasilkan padi kalau teman-teman selalu hanya menabur rumput. Jadi teman-teman, kita sekarang lagi menabur kebaikan. Kita prospek itu, jangan selalu berpikir prospek itu langsung closing. Sebenarnya teman-teman, ini ilmu yang paling penting, sebenarnya kita menabung. Kita prospek itu kita menabung. Menabung dalam bentuk investasi masa depan. Hari ini nasabahnya belum closing, itu tidak masalah. Karena dia belum tahu saja, dia belum paham saja. Yang perlu teman-teman lakukan adalah terus melakukan follow up. Jadi maksud saya, investasi paling penting dalam menjalankan bisnis Prudential ini kan bisnis yang jangka panjang. Jadi hari ini tidak bisa kita berharap bahwa satu kali ketemu nasabah langsung closing. Karena memang dalam struktur prospek itu yang pertama kan kita kenal dulu, yang kedua kita fact finding, cari fakta. Yang ketiga kita pendekatan dulu sama nasabah itu. Kita cari tahu apa yang dia inginkan. Itu tidak langsung, itu closing itu kan langkah yang nomor 10, itu tidak bisa tercapai kalau kita tidak melalui dulu prosesnya, langkah-langkahnya. Nah, sama seperti seorang anak itu tidak bisa langsung berjalan, pasti dia melalui dulu, dia merangkak sampai dia bisa jatuh dan sampai dia bisa berlari. Itu proses. Pada saat kita ketemu nasabah, yang penting adalah teman-teman menyimpan data nasabah. Data nasabah itu harus disimpan, teman-teman harus lakukan terus-menerus follow up. Jadi kita terus mengedukasi nasabah itu. Jadi tidak usah peduli nasabah ini mau masuk di hari itu atau belum, itu urusan belakang. Ini adalah yang harus teman-teman lihat. Orang masuk asuransi untuk membeli polis, yang pertama karena ada kepercayaan, karena dia trust dulu. Dia percaya, yang dipercaya ada 3. Yang pertama perusahaannya. Jadi teman-teman kalau dia sudah percaya perusahaannya, yang kedua adalah produknya. Produknya itu program apa yang kita tawarkan, apakah itu bermanfaat. Yang ketiga adalah dia percaya kepada kita sebagai agennya. Apakah kita sebagai agen profesional. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan ini, kita harus punya yang pertama kerendahan hati, humility. Jadi kalau kita melayani orang ini, teman-teman, pasti kan kita berada di bawah dari mereka. Contoh, kita bisa melihat leader-leader yang ada di Prudential, orang-orang yang sudah punya penghasilan ratusan juta, orang yang punya penghasilan 200 juta, 100 juta per bulan, itu mereka masih mau loh melayani orang lain. Nah, kalau kita lihat, mereka masih mau untuk turun ke rumah nasabah, untuk melayani nasabah, yang kalau kita berpikir, kalau orang-orang yang sudah punya penghasilan besar, pastinya dia akan malas untuk mengurus sama orang di bawah dia. Nah, untuk melayani banyak orang, kita harus memiliki kerendahan hati. Jadi kerendahan hati ini bukan kita rendah diri, bukan. Justru melayani orang lain ini, kita butuh yang namanya hati yang lapang. Jadi tidak usah kita berpikir bahwa kita harus
mengatakan bahwa siapa sih dia? Saya kan sudah leader, saya kan sudah associate agency director, saya kan sudah agency director. Kenapa saya harus melayani dia? Nah, hal-hal itulah yang membatasi kepada pikiran kita sendiri sehingga kita sulit untuk melakukan follow up. Jadi melayani orang lain itu kita harus punya mindset rendah hati, gitu, mau melayani orang itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah self melayani. Jadi pada saat kita sudah memiliki kerendahan hati, itu pasti kita mampu melayani orang lain. Nah, orang akan merasa sangat nyaman kalau begini, teman-teman. Teman-teman mungkin sudah pernah membaca buku, ada buku yang luar biasa. Itu bukunya, judulnya itu How to Win Influencer. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Ada bukunya. Jadi dalam buku itu sudah 16 juta kali copy. Jadi buku itu mengatakan bahwa orang, siapapun yang kita temui orang di luar sana, itu selalu menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada kita. Jadi orang itu selalu merasa lebih hebat daripada kita. Begitu. Jadi intinya, ilmunya adalah pada saat kita bertemu dengan orang lain, kita tidak boleh terlalu meninggikan posisi kita dibanding dia. Jadi anggap dia yang lebih hebat daripada kita. Kita dengan alasan kita mau belajar sama dia, gitu. Jadi saya mau belajar kepada Bapak karena Bapak sudah sangat sukses. Saya hanya minta pendapat Bapak tentang ada satu program yang luar biasa yang saya pengen sharing sama Bapak, sama Ibu. Gitu. Jadi kita itu terus ucapan yang kita katakan itu tidak boleh seakan-akan kita lebih hebat dari dia. Karena pada dasarnya dalam buku yang dibuat itu, manusia itu selalu berpikir bahwa dia lebih hebat daripada siapapun. Gitu. Nah, kita buat dia nyaman, sehingga pada saat kita seperti itu, dia akan mendengarkan. Nah, orang bisa percaya kepada kita, teman-teman, kalau dia mau mendengarkan. Nah, jadi tadi alurnya seperti itu, kita mau melayani, kemudian kita membuat dia nyaman. Cara membuat nyaman itu, yang pertama, teman-teman bisa melakukan dengan cara-cara kita memuji. Kita berikan pujian kepada dia. Pujian itu adalah pujian yang betul-betul tidak dibuat-buat. Buatlah suatu pujian itu yang nyata, yang pada intinya itu benar-benar terjadi pada kehidupannya. Pujian ini banyak. Kita bisa memuji orang itu bisa lewat dari usahanya, kita bisa memuji dia dari keluarganya yang harmonis, kita bisa memuji dia dengan prestasi pendidikannya. Jadi banyak. Jadi orang bisa nyaman kepada kita sehingga dia bisa mendengarkan kita. Oke? Itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk dapat melayani orang lain. Jadi melayani orang lain adalah investasi yang sangat penting. Nah, di masa depan. Jadi pada saat kita melayani orang, kita edukasi, ini adalah investasi kita di masa depan. Maksudnya begini. Jadi contoh, ada satu pemateri, ada satu coach yang ada di Malaysia, dia mengatakan begini. Sebenarnya bisnis asuransi itu bukan penolakan. Bisnis asuransi itu adalah penerimaan. Contoh kita bisa prospek nasabah dengan API 10 juta. Anggaplah dia preminya 1 juta per bulan. Nah, rata-rata itu kita bisa closing satu nasabah, itu kan 10:1. Jadi kita temui 10 orang dulu, baru bisa closing 1. Nah, artinya, kalau closing 1, berarti API yang kita dapatkan itu kan kurang lebih, kalau sekarang 12 juta API. Kalau 1 juta, kan kalau 1 juta dia closing, berarti 1 tahun itu API-nya 12 juta. Nah, kalau kita ditolak 12 orang, berarti setiap nasabah itu kita sudah dikasih komisi 1 juta. Jadi sebenarnya kita ditolak pun sebenarnya itu investasi kita. Karena kalau kita
melewati penolakan umpama 9 orang tadi, kita tidak akan ketemu orang yang akan menerima kita di ke-10-nya. Begitu. Artinya investasi ini dan data-data nasabah yang sudah kita prospek, yang kita sudah simpan datanya, itu jangan teman-teman hapus, itu harus tetap disimpan. Teman-teman bisa tahu sendiri bahwa Prudential Hong Kong itu sudah berumur 100 tahun. Penduduk yang ada di Hong Kong itu cuma 7 juta. Sampai hari ini Prudential masih bertumbuh di sana. Jadi Prudential Hong Kong itu berdiri 1923. Jadi tahun ini dia umurnya sudah 99 tahun. Nah, di Indonesia ini baru berumur 27 tahun. Artinya di sana saja itu terus bertumbuh bisnisnya. Di Malaysia jumlah penduduk itu cuma 23 juta. Sampai hari ini itu masih bertumbuh bisnisnya Prudential. Nah, di Indonesia kita masih punya sangat luas. Kita punya pangsa pasar asuransi masih sangat luas. Jadi maksudnya pada saat kita melakukan edukasi kepada nasabah, itu investasi kita di masa depan. Mungkin hari ini nasabah belum closing, belum mengambil program kita, tapi kan dia sudah tahu bahwa contoh Ibu Sekar ini adalah leader Prudential. Dan kita harus menyimpan data nasabah melalui dari HP kita, datanya, kemudian WA-nya, kita simpan semua datanya, dan usahakan nasabah itu tahu nomor kita. Nah, karena kepercayaan adalah modal terbesar yang ada di muka bumi ini, teman-teman. Jadi, bersedialah kalah duluan sebelum Anda menang. Jadi, konsepnya adalah kita kalah duluan itu, contoh, saya pernah ada nasabah di Morowali, ini saya hanya sharing, jadi saya mau kalah dulu. Jadi nasabah saya ini dia pesta, jadi dia istri kepala desa. Waktu itu saya sebenarnya acara pestanya itu jauh sekali, jadi di Morowali itu di daerah tambang, dari Palu saya harus naik pesawat dulu ke sana. Nah, maksudnya saya kan barusan dari sana, terus saya balik ke Palu, 3 hari saya di Palu, dia WA, Pak, ini ada acara pesta anak saya. Tapi saya tahu bahwa nasabah ini adalah nasabah yang bisa memberikan referensi kepada saya. Nah, konsep inilah yang saya pakai, karena orang itu kita perlu perlihatkan bahwa kita mau kalah lebih dulu. Jadi saya ikuti aja. Jadi saya mau pergi jauh-jauh ke rumahnya, itu naik pesawat, biaya sendiri ke sana, dan saya menginap di penginapan sehari, terus saya hadir di acaranya malam. Gitu. Saya hadir. Padahal saya di Palu baru 3 hari, saya berangkat lagi ke sana. Nah, itu saya tidak ada teman, saya cuma sendiri aja. Besoknya, 2 hari setelah itu, saya masih menginap di situ, dan waktu itu saya menghubungi nasabah, saya minta, Ibu, tolong kalau ada teman atau saudara yang mau masuk asuransi, kebetulan saya ada di sini, kasih referensinya, Bu. Nah, waktu itu luar biasa, dia sangat excited, dia sangat semangat untuk kasih data-data keluarganya. Nah, kemarin dia kasih data 1 orang, referensi, oh iya ada, saya punya keponakan itu mau cari asuransi. Nah, waktu itu saya langsung minta nomornya, saya langsung ke rumah nasabah, dan rumahnya sangat jauh dan tidak pernah saya ketemu beliau. Cuma saya katakan bahwa saya disuruh dari ibu ini untuk ketemu. Nah, itu tidak banyak pertanyaan, teman-teman. Itu langsung closing. Mungkin dia tanya ABCD, tidak terlalu banyak. Yang jelas dia mau punya kartu kesehatan. Kita jelasin untuk ini bukan tabungan, ini investasi kesehatan, Bu. Jaminannya seperti apa? Dia closing. Pertama kali ketemu. Nah, kemudian ini yang closing tadi itu mereferensikan lagi kepada saudaranya. Jadi ini dia sudah menunggu, itu mau di closing lagi saudaranya. Jadi teman-teman, kepercayaan nasabah, kalau nasabah sudah percaya, sudah nyaman dengan kita, otomatis karena kita mau kalah duluan, kita memberikan kekalahan kita dulu, artinya kita melayani dia lebih dulu. Kita hadiri pestanya, terus kita dengarkan kalau dia bercerita, jadi kita kalah dulu. Itu investasi. Jadi teman-teman begini, pada saat kita prospek,
itu adalah belum final, itu namanya proses. Kalau orang tinju itu kan ada ronde 1 sampai ronde 10. Ya, pada saat pertama ketemu nasabah mungkin ronde pertama itu kita belum menang, ronde kedua masih kalah. Nah, ada ronde di mana kita itu akan menang. Jadi awalnya kita tidak apa-apa mengalah dulu. Artinya mengalah itu kita rugi waktu, kita investasi waktu kita, kemudian rugi biaya transportasi, kemudian mungkin hari itu nasabah belum mengambil keputusan, artinya kan kita rugi. Tetapi kalau makin banyak orang kita layani seperti itu, artinya kan kita sudah menabur, kita menanam. Orang saja menanam pohon tidak semuanya pasti langsung subur. Pasti ada yang subur, ada yang bisa mati. Jadi teman-teman itu, kita mau kalah duluan untuk sebelum kita mau menang. Gitu. Jadi melayani dan edukasi adalah investasi yang sangat-sangat besar, aset berharga kita di masa depan. Orang bisa closing di masa depan dan repeat order. Jadi kalau kita sudah melayani, mengedukasi dia terus-menerus, itu orang akan bisa closing di masa depan dan repeat order. Repeat order itu dia akan referensikan teman-teman kepada sahabatnya, kepada keluarganya, gitu. Nah, dan bagi teman-teman sekarang yang sudah punya data nasabah, itu manfaatkan sekali referensi. Karena cara prospek yang paling efektif itu adalah referensi, teman-teman. Jangan terputus di situ. Karena sebenarnya nasabah itu sebenarnya kalau dia melakukan yang namanya testimoni kepada keluarganya, itu lebih kuat, lebih mantap dibanding agent mereferensikan kepada kita. Kalau nasabah sendiri yang bercerita kepada keluarganya, kepada temannya, itu sangat kuat untuk kita follow up, bisa closing. Nah, kalah duluan itu maksudnya kita memberikan edukasi asuransi meskipun belum closing. Memberikan selamat ulang tahun. Kita memberikan hadiah kecil, traktir nasabah, mendengarkan dia bercerita sampai dia puas, atau melayani klaim nasabah. Jadi contoh ada klaim nasabah, anggaplah itu bukan nasabah kita. Nah, saya kemarin ada nasabah itu kebetulan bukan nasabah saya. Dia itu nasabah dari Jakarta. Nah, pada saat itu anaknya kan saya kenal, tapi waktu itu saya prospek anaknya waktu itu dia belum closing. Nah, karena saya tahu ini kan saya perkenalan dulu bahwa saya di Prudential. Hari ini dia belum closing kan waktu itu. Terus berjalan waktu, saya bilang kalau ada apa-apa hubungi saya karena saya aktif. Saya bisa bantu loh kalau masalah klaim. Waktu itu ibunya meninggal. Jadi saya langsung cepat melayani klaimnya. Meskipun itu memang tidak mudah karena tidak tersistem dalam Proofforce. Jadi saya minta data-data almarhumah ibunya, saya urus klaimnya teman-teman. Saya minta coba kirim buku polisnya, saya urus, minta form ini, saya lengkapi semua dan saya urus klaimnya sampai 1 bulan lebih itu terbayar 400 juta. Nah itu bukan nasabah saya. Nah, artinya kita sudah melayani dulu, kita sudah kalah dulu, maksudnya kita sudah memberikan sesuatu kepada dia. Kita memberikan kepada dia sesuatu, sehingga dia mengingat bahwa kita sudah punya kebaikan kepada dia. Nah, waktu itu dia closing, setelah cair asuransinya, dia closing, dan perencanaan saya nanti ini, di bulan ini, saya akan mengadakan grup selling di daerah situ, dan mengundang keluarganya. Begitu, mengundang teman-temannya. Seperti itu. Jadi kita mau melakukan investasi itu. Nah, teman-teman, mengapa kita wajib melakukan follow up, edukasi tanpa batas? Ingat, program perencanaan keuangan adalah suatu konsep berpikir negara maju. Jadi ini, kalau kita mengajarkan nasabah tentang perencanaan keuangan, ini adalah cara berpikir negara-negara maju. Di Indonesia, suatu pola pikir ini tidak pernah diajarkan di bangku sekolah maupun kuliah, sehingga sangat dibutuhkan edukasi secara terus-menerus, detail dan jelas dari perencana keuangan profesional. Itulah sebenarnya kita butuhkan follow up itu, teman-teman. Jadi lakukan follow up itu penting sekali. Oke. Jadi konsep perencanaan keuangan yang kita jelaskan kepada nasabah itu kan seperti ini.
pada saat ada pendapatan, kebanyakan orang di zaman dulu itu belanja dulu. Dia belanja dulu, baru sisanya dia tabung. Nah, cara ini adalah cara paling lama orang zaman dulu. Sehingga orang kebanyakan zaman itu jadi miskin. Karena berharap dari sisa baru mereka tabung. Nah, kemudian di zaman sekarang, setelah mereka sudah mulai maju, mereka berpikir bahwa cara ini kurang benar. Jadi yang benar adalah kita harus tabung dulu, kemudian kita belanja. Nah, tetapi ini membuat juga orang tersebut masih kekurangan. Nah, di zaman modern, hari ini, kalau ada pendapatan, kita tabung dulu, kemudian kita investasi. Investasi itu bisa saja kita beli tanah, beli saham, beli emas, beli ruko, ini investasi, sisanya baru dibelanjakan. Nah, ini adalah kemerdekaan finansial. Jadi ini kemerdekaan karena ada investasi yang bisa digunakan di hari tua. Tetapi ini saja belum cukup. Jadi ini saja belum cukup. Perlu diseimbangkan karena ada risiko SKCM. SKCM ini apa? Sakit kritis, kecelakaan, cacat, dan meninggal. Jadi perlu disempurnakan. Jadi konsep ini harus disempurnakan karena ada risiko SKCM. Kalau SKCM terjadi, contoh sakit kritis, atau kecelakaan, atau cacat, atau meninggal, maka dana uang belanja ini akan hilang. Akan merembet ke dana tabungan dan investasi akan habis. Gitu. Nah, konsep yang kalau kita mau sempurnakan adalah mulai dari kalau ada pendapatan, nasabah kita harus ajak asuransi dulu, miliki dulu asuransi. Terus sisa dari situ baru ditabung, baru investasi. Setelah itu digunakan untuk belanja. Gitu. Ini namanya adalah kebebasan finansial. Gitu, kebebasan finansial. Ini sebenarnya konsep perencanaan keuangan yang kita terus sampaikan kepada nasabah. Luar biasa. Nah, dalam kita melakukan edukasi, kalau nasabah memahami ini, teman-teman, tidak ada alasan untuk dia menolak untuk masuk program asuransi. Karena sebenarnya kita menolong dia. Kita tolong dia supaya di masa depannya itu tidak kacau balau kalau terjadi salah satu risiko sakit, kecelakaan, cacat, atau meninggal. Gitu. Makanya cara follow up yang paling efisien itu dengan cara bertanya. Jadi coba teman-teman bertanya. Ada itu yang saya hafal itu, kalau bertanya itu seperti ini. Ibu atau Pak, kan ada risiko SKCM. SKCM ini sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal. Saya biasa bertanya, Bu, kira-kira, jadi mulai dari jempol, kira-kira apakah ada orang kebal dengan risiko ini? Dia tidak akan kena selama hidupnya. Apakah ada orang di dunia ini yang kebal dengan SKCM? Pasti dia bilang, oh tidak ada. Nah yang kedua, Bu, apakah ada orang yang bisa memilih, saya tidak mau terjadi risiko SKCM, Pak. Kalau bisa saya itu terjadi risiko yang kecil-kecil saja seperti sakit kepala atau jerawat saja. Nah, apakah ada orang bisa memilih? Tidak juga, Pak. Yang ketiga, apakah ada orang yang bisa tahu ini kapan terjadi? Bisa tahu enggak ini kapan terjadi? Risiko meninggal, kecelakaan. Ada yang bisa tahu? Tidak ada juga yang tahu. Teman-teman, waktu kejadian gempa di Palu itu tahun 2018, kalau ada yang tahu gempa di Palu akan terjadi tanggal 28 September, itu pasti 1 hari sebelum itu orang sudah mengungsi. Tidak akan ada orang meninggal, 5.000 orang meninggal di Palu. Kalau sudah ditahu. Tapi karena risiko itu tidak ada yang tahu, maka terjadi banyak yang meninggal. Gitu. Nah, kemudian kalau itu terjadi, Bu, kira-kira orangnya kalau sakit kritis ya, sakit kritis ini kan bukan sakit kayak flu, bukan demam,
sakit kritis ini, Bu, seperti kanker payudara, seperti kanker serviks, kira-kira dia butuh uang besar atau uang kecil? Nah, pasti dia butuh uang besar. Pertanyaannya, Bu, kalau terjadi butuh uang besar, Ibu mau bayar sendiri atau ada perusahaan asuransi yang bisa bantu Ibu? Mau bayar sendiri atau ada yang bantu? Gitu. Jadi kebanyakan nasabah mau pengen dibantu. Nah, itulah, Bu, program asuransi yang saya datang jelaskan Ibu. Seperti itu. Nah, apa sih asuransi ini? Makanya teman-teman, kita juga sebagai leader agent harus tahu betul apa asuransi. Jadi asuransi itu yang pertama, ada konsep avoiding risk. Maksudnya menghindari risiko. Jadi ada orang, contoh tadi, dia sudah tahu ada risiko SKCM. Kan? Risiko sakit kritis, kecelakaan, cacat, atau meninggal. Pertanyaannya, apakah dia bisa menghindar dari itu? Jadi karena dia betul-betul tidak mau terjadi risiko itu, dia tidak mau keluar rumah, kan dia takut kecelakaan. Dia makan makanan yang sehat, pokoknya makanan yang paling sehat di dunia ini dia makan. Kan dia mau menghindari risiko itu. Nah, yang kedua, ada orang menerima risiko. Accept risk, menerima risiko. Maksudnya, dia sudah tahu itu bisa terjadi dalam dirinya, tetapi dia tetap makan makanan yang terserah, mau makan yang santan, makanan yang kurang bergizi, dia makan fast food seperti KFC, McD, dia sudah tahu bisa itu terjadi pada dirinya, bisa terjadi risiko sakit kanker, tapi dia tetap makan makanan yang enak, yang punya bahan pengawet, tetap juga dia makan. Nah, ada orang yang ketiga managing risiko, dia manajemen risikonya, yaitu dia sudah tahu, tapi dia mempersiapkan. Contoh, ada orang dia makan makanan bersantan. Setelah itu karena dia kolesterol, dia persiapkan Benecol atau obat-obat yang menjaga dia untuk tidak naik darah tinggi atau kolesterolnya. Jadi dia manajemen dia punya risiko sendiri. Nah, yang terakhir adalah transferring risiko, yaitu orang-orang apabila itu terjadi pada dirinya, seperti dia kena stroke atau penyakit-penyakit kanker, biaya yang harus dikeluarkan oleh dia itu dialihkan kepada perusahaan. Jadi biarkanlah perusahaan asuransi yang membiayai biaya pengobatannya. Jadi dia mentransfer risiko yang harus dia pikul untuk dipikul oleh perusahaan. Itulah namanya asuransi. Nah. Jadi yang harus kita lakukan untuk handle objection dengan nasabah, teman-teman, hanya 4 ini yang sering menjadi alasan nasabah itu tidak mau membuka polis, masih menunda. Yang pertama, no trust. Jadi kebanyakan nasabah itu mengatakan bahwa saya tidak percaya sama perusahaannya. Nah, teman-teman harus menguasai ini. Mengapa Ibu tidak percaya dengan Prudential? Jadi saya pernah ada nasabah, saya ingat dulu, dia bilang dia tidak percaya Prudential. Terus saya tanya, Bu, Ibu menabung di mana sekarang? Ibu punya rekening bank di BRI? Dia bilang, iya ada. Nah, Bu, Prudential ini, Bu, sudah kerjasama dengan BRI, Bu. Dia itu sudah kerjasama sudah 10 tahun lebih. Jadi Prudential itu kalau nasabah BRI, kalau mau menabung di BRI, tinggal disisihkan saya saldo rekeningnya ke BRI. Nanti BRI yang pindah ke Prudential. Pertanyaannya, Bu, BRI ini, Bu, Ibu kan percaya sama BRI kan? Oh iya, saya percaya, Pak. Nah, sekarang BRI saja percaya ke kami, Bu, ke Prudential. Masa Ibu tidak percaya ke kami? Gitu. Terus nasabahnya bilang, betul, memangnya betul Prudential kerjasama dengan BRI? Coba saya cek. Dia bilang, saya cek dulu di ATM. Jadi kita bawa ke ATM, ternyata dia lihat sendiri Prudential, hari itu dia closing, teman-teman. Nasabahnya closing karena dia tahu bahwa Prudential kerjasama BRI. Nah, ini profilnya. Jadi Prudential ini kembali lagi teman-teman, kasih tahu ke nasabah, ini bukan perusahaan nasional, ini perusahaan go internasional, adalah perusahaan dunia, bukan cuma ada di Indonesia. Prudential ada di Hong Kong, ada di Cina, ada di Malaysia, ada di Singapura. Ini perusahaan dunia, jadi kapasitasnya itu bukan kayak perusahaan BUMN gitu.
Jadi profilnya harus kita kuasai, teman-teman. Saya yakin sudah tahu Prudential kapasitasnya seperti apa. Yang kedua, jadi nasabah supaya percaya kita melayani dia. Melayani pertama apa? Membuatkan dia proposal, kemudian kita jelaskan proposal seperti apa. Nah, kemudian membuat dia nyaman. Nyaman itu begini, kita harus mendengarkan apa kemauan nasabah. Jadi kadang nasabah bilang, aduh Pak, saya maunya itu bayar premi itu yang murah-murah. Makanya teman-teman, pada saat kita ketemu nasabah, memang nasabah itu pengen premi murah. Pasti, tidak ada sih orang mau itu premi yang mahal. Cara yang paling jitu, teman-teman jangan membuat ilustrasi proposal yang langsung yang rendah. Pasti teman-teman kasih dulu yang tinggi. Supaya pada saat dia minta untuk premi yang rendah, baru teman-teman mudah untuk menurunkan premi. Gitu. Kemudian mendengarkan itu maunya apa, nasabah ini maunya apa. Contoh maunya dia polisnya itu yang dana uangnya itu kembali full. Berarti kita harus tahu dia maunya program tradisional yang modelnya tabungan. Nah, jadi usahakan kita mengikuti, mendengarkan apa kemauan nasabah, dan sambil kita mengedukasi. Oh ya, Ibu itu bagus, tapi Ibu butuh juga seperti contoh kartu sehat. Seperti itu. Jadi ini kalau nasabah sudah percaya, yang kedua lagi biasa alasannya apa? Ini. Dia tidak butuh. Jadi, saya tidak butuh asuransi, Pak. Saya kan sehat hari ini, saya masih sehat, saya masih ada juga keluarga saya. Pernah juga ada nasabah bilang sama saya, dia punya harta katanya yang bisa dipakai untuk berobat. Jadi saya kasih tahu, iya, betul. Jadi teman-teman selalu setuju dengan nasabah, katakan bahwa dia betul. Jadi Ibu, asuransi itu memang dibeli pada saat Ibu tidak butuh, pada saat Ibu belum butuh. Jadi kalau Ibu belanja beli mobil, Ibu langsung pakai. Kalau Ibu beli makanan, Ibu langsung makan. Nah, waktu saya di Bali, ada sopir, dia bilang begini, saya katanya sangat luar biasa dengan agen asuransi. Karena katanya agen asuransi itu, dia bisa menjual suatu. Jadi ceritanya Bapak ini, dia mantan 14 tahun kerja dia sales mobil. Dia sales mobil 14 tahun di Daihatsu. Tapi sekarang dia sudah resign, dia sekarang nge-Grab di Bali. Jadi dia bilang saya sangat luar biasa dengan agen asuransi. Saya bilang, kenapa Pak? Kan dia bilang dari mana? Saya bilang saya dari Palu, dari Prudential. Nah, dia bilang saya sangat salut sama agen asuransi karena agen asuransi bisa menjual sesuatu yang tidak terlihat. Nah, cuma kan dia tidak ngerti. Jadi memang kalau kita beli mobil, kita langsung digunakan. Beli HP, langsung dipakai. Nah, asuransi tidak bisa seperti itu. Yang namanya saja asuransi, menggaransi. Menggaransi sesuatu yang bagus, kalau terjadi risiko baru diganti. Gitu. Jadi, asuransi hanya bisa dibeli pada saat kamu masih sehat. Pada saat artinya sehat itu apa? Pada saat kamu belum butuh. Jadi hari ini kamu belum butuh asuransi. Kapan kamu butuhkan? Ya pada saat kamu terjadi risiko sakit. Nah pada saat sakit bisa enggak masuk asuransi? Sudah tidak bisa. Sudah nggak bisa. Prosesnya itu panjang. Kalaupun juga bisa harus medical check up. Medical check up-nya belum ditahu juga diterima atau tidak. Dan seandainya dia sudah sakit hari itu, tidak mungkin dia menunggu lagi medical check up. Hasilnya juga parah. Gitu. Nah, yang ketiga, dia bilang no hurry. Dia bilang maksudnya tidak terburu-buru. Oh iya, Pak Wijra, saya butuh asuransi, tapi nantilah. Pasti dia menunda kan, nantilah. No hurry. Ingat, Prudential itu, teman-teman, asuransi tidak bisa dibeli bilang pada saat dia sudah ingin butuh. Saya kayaknya sudah mau pengen persiapkan asuransi ini sekarang. Nah ingat, asuransi juga ada masa tunggu. Contoh, kalau untuk sakit kritis itu ada masa tunggu 3 bulan setelah polis aktif. Oke. Kemudian kalau untuk kartu sehat itu ada pengecualian 18 penyakit yang tidak boleh diklaim selama 1 tahun pertama. Nah, kemudian terakhir kemarin ada nasabah saya itu dia sudah sebenarnya ini juga pelajaran.
dia sudah 1 tahun jadi nasabah, sudah 1 tahun, dia waktu di bulan ke-9 polisi itu lapse. Polisnya lapse, jadi saya ingatkan untuk bayar premi, kemudian dia bayar. Setelah itu di bulan ke-7, jadi sudah 1 tahun lebih polisnya, dia kena penyakit sinus. Nah, sinus itu teman-teman, itu penyakit yang dikecualikan prudensial di 12 bulan pertama sejak polis aktif atau sejak polis itu lapse. Akhirnya teman-teman itu tidak bisa diklaim. Saya jelaskan tidak bisa Pak diklaim karena ini penyakit 18 yang dikecualikan. Seandainya kemarin polisnya Bapak tidak lapse, ini bisa Pak. Makanya itulah gunanya untuk menjaga polis itu aktif. Nah, sedangkan nasabah yang sudah punya polis saja, terus dia lapse, tidak bisa juga dipakai. Ada lagi masa tunggu, apalagi kamu yang belum punya polis, yang baru mau mulai baru. Itu, jadi jawabannya harus beli asuransi itu hari ini, sekarang. Nah, no money. Nah, jadi teman-teman, kalau alasan nasabah yang terakhir tidak ada uang, wah, yang tidak ada uang ini orang pengangguran atau orang yang sudah sakit-sakitan. Jadi intinya bilang, yang diterima di sini adalah orang yang sehat dan yang mampu menyisihkan uangnya untuk asuransi. Bukan untuk yang menyisahkan. Kalau menyisahkan nggak bisa. Dia harus menyisihkan. Gitu. Jadi contoh, dia punya penghasilan 5 juta. Sisihkan 10%, berarti 500.000. Pas masuk penghasilannya, kan sistem kita auto debit bank. Langsung tersisihkan 500.000. Seperti itu. Jadi bukan untuk ditunggu sisanya dulu. Kalau menunggu sisa, biarpun nasabah punya penghasilan 100 juta, 50 juta, bisa jadi akan minus. Tidak akan ada, tidak akan bisa. Jadi kalau kita pakai sistem menyisihkan, berapapun penghasilan kita, anggaplah itu sehari tiap bulan lah 3 juta, berarti kita bisa sisihkan 300.000, 10%-nya. Gitu. Jadi ini saja sebenarnya yang paling utama yang kita harus melakukan, ketemu nasabah dengan cara follow up. 4 hal ini yang harus kita ingatkan terus nasabah. Bahwa yang pertama, kenapa umpama ibu belum percaya prudensial, ibu belum percaya saya. Nah, salah satu juga hal yang menguatkan untuk nasabah closing, teman-teman juga harus memberikan kepercayaan besar kepada nasabah bahwa teman-teman adalah leader, adalah agent yang profesional. Saya adalah agent yang betul-betul pekerjaan saya di sini, saya berkarir di sini, saya di sini seorang leader, kemudian saya di sini juga sudah 7 tahun berada di Prudential untuk melayani nasabah saya. Terus teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan harus ada video-video testimoni. Paling bagus lagi kalau ada testimoni klaim dari nasabah kita sendiri. Itu paling oke. Kalau belum ada, ya pakai testimoni klaim orang lain, tidak ada masalah. Gitu. Nah, terus teman-teman, saya tidak masukkan ke sini di dalam kerucut ini ada satu hal yang paling penting pada saat kita memfollow up nasabah. Follow up nasabah nih ya. Kita harus vaksinasi nasabah itu. Kita harus vaksin dia. Jadi dalam hal vaksin ini kita menjelaskan hal-hal negatif yang didengarkan kebanyakan di luaran sana tentang fakta dan mitos tentang asuransi. Itu harus kita vaksin lebih dulu nasabah. Maksudnya vaksin itu kita ceritakan kepada nasabah, Pak, Ibu, asuransi ini kan adalah hal yang sangat, apalagi di Indonesia, perusahaan asuransi ini masih betul-betul dalam edukasi. Kalau Bapak Ibu nanti dengarkan berita-berita miring tentang asuransi prudensial, bahwa asuransi prudensial begini, tolong dikonfirmasi ke saya. Karena kebanyakan ada hoax di lapangan yang itu tidak berdasar, apalagi asalnya dari media sosial. Nah, berita-berita dari mana harus dipercayai. Kalau seandainya berita itu dari pemerintah, itu baru bisa. Kalau cuma dari Facebook, dari Instagram, itu semua hal-hal yang tidak berdasar. Jadi kalau ada ibu dengar cerita-cerita yang kurang mengenakan, alangkah baiknya ibu tanya ke saya supaya saya meluruskan informasi itu. Seperti itu. Jadi kita vaksin memang nasabah sebelum dia dengar dari orang lain. Nah,
Jadi teman-teman, tips untuk melakukan follow up itu lakukan negative story. Maksudnya storytelling, memberikan penjelasan kepada nasabah bahwa kita harus mengusik rasa ketakutan prospek dengan data, fakta, atau negative story. Negative story itu contoh, kita cerita bahwa, Bu, ada dulu nasabah, dia sudah mau pengen masuk asuransi, tetapi kalau dia dengarkan nasabahnya bilang jangan masuk asuransi, dia tidak masuk. Dan ini kejadian betul di nasabah saya. Ini kejadiannya tahun 2016 kayaknya di Morowali. Ada nasabah penjual pakaian. Dia ini sudah ditawari adik saya jadi nasabah. Saya punya adik kan waktu itu agent, ditawari nasabah. Nah, ini ibu, ini sudah mau tanda tangan, itu asuransinya waktu itu 300 juta dengan tabungan 1 juta per bulan. Jadi sudah mau tanda tangan, tetapi ada tetangganya, itu Haji, namanya Haji. Masih ada namanya, Ibu Haji Rosna ini namanya. Dia bilang, kamu jangan masuk asuransi. Asuransi itu jelek. Kenapa dia bilang, pokoknya jangan. Banyak penipuan, kata asuransi itu. Oh begitu. Akhirnya waktu kita datang follow up, jadi nasabah ini, dia putuskan tidak jadi beli polis. Tidak jadi beli polis. Nah, akhirnya adik saya kan tidak mengerti juga kenapa bisa jadi batal, sementara nasabah itu waktu itu punya penghasilan bagus untuk masuk asuransi 1 juta itu premi paling kecil lah untuk dia, karena dia istrinya punya jualan juga, suami juga jualan di pasar. Nah, tahu nggak teman-teman, berjalan 3 bulan setelah dia tolak asuransi itu kan suaminya itu botak, itu sementara tidur teman-teman itu meninggal, sementara tidur itu meninggal. Sampai saya ketemu waktu itu, beliau bilang, saya menyesal sekali Pak, maksudnya kenapa waktu itu saya batalkan polis itu, karena Haji itu yang bilang jangan masuk asuransi. Nah, yang lucunya, ibu ini waktu itu mendaftar jadi agent Prudential, dan Haji tadi yang bilang jangan masuk asuransi itu kebetulan dia bertetangga dengan orang Cina di Bungku, di Morowali. Dia berhadapan rumah. Jadi waktu dia belanja, orang Cina ini bilang, Haji sudah punya asuransi? Bilang, oh tidak, saya belum punya asuransi. Terus orang Cina ini bilang, harus kamu sisihkan itu dari penghasilanmu untuk masuk asuransi. Asuransi itu bagus. Oh ya begitu ya Ci. Oh iya, asuransi itu bagus. Kamu tidak tahu, umurmu kan sekarang masih muda, ke depan nanti bisa terjadi risiko kamu nggak tahu. Akhirnya karena dia tanya itu, Ci pakai asuransi apa? Ya asuransi Prudential. Tapi dia bilang, saya di Jakarta. Kalau bisa kamu cari agen-agen yang ada di sini. Jadi waktu itu Haji kebetulan berteman dengan temannya tadi yang meninggal suaminya. Akhirnya dia cari tahu. Akhirnya waktu itu ketemu saya waktu itu, dan closing. Dia closing premi 2 juta per bulan. Sampai hari ini jadi nasabah itu Haji. Yang bilang asuransi jelek. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Sekarang itu yang meninggal suaminya itu yang janda, sekarang itu dia masih jualan di pasar. Tapi dia ada rumah yang ditinggalkan suaminya itu dia jual, terus itu dia pakai modal untuk melanjutkan usaha. Padahal teman-teman itu asuransinya 300 juta. Artinya, coba teman-teman pikirkan, kalau seandainya waktu itu dia tidak mendengarkan kata sahabatnya itu dan dia tetap buka polis. Nah, jadi hati-hati, maksudnya nasabah ini di luar sana banyak yang didengarkan yang tidak berdasar. Dan saya lucu, dibilang asuransi penipu. Penipu dari mana? Ini perusahaan diawasi negara, diawasi otoritas jasa keuangan. Jadi lucu juga di lapangan ini. Makanya kita sebagai leader, sebagai agent, perlu memberikan edukasi kepada mereka. Ini bukan perusahaan main-main, ini perusahaan yang legalitasnya sudah ada dalam negara Indonesia. Gitu. Oke? Jadi ini adalah kita melakukan storytelling ini, menjelaskan bahwa apa yang terjadi, cerita-cerita di luar sana, apa yang terjadi kalau orang tersebut tidak punya asuransi. Jadi kebanyakan ya itu menyesal di belakang. Pasti.
Nah, untuk melakukan follow up teman-teman, ada saya tulis kecil ini, tidak peduli atau bodoh amat pada faktor eksternal. Jadi begini, jadi kalau kita melakukan follow up itu, tidak usah peduli dengan kata-kata orang lain atau bahasa-bahasa negatif di luar sana, atau apakah nanti nasabah itu tidak mau mendengarkan follow up kita, itu tidak usah kita peduli. Kita bodoh amat dengan itu, yang paling utama adalah tetap kita lakukan follow up. Karena itu sudah tugas kita. Teman-teman bisa bayangkan, kita saja sebagai agent leader itu perlu belajar terus secara konsisten. Setiap minggu kita mengikuti seminar Prudential. Setiap hari Senin kita ikuti seminar motivasi. Itu kita sebagai leader loh, sebagai agent. Bagaimana kalau sebagai nasabah? Sebagai nasabah juga perlu kita motivasi, perlu kita edukasi kembali. Maka itulah fungsinya follow up. Nah, seperti ini teman-teman, tahukah Anda jika usia Anda terus bertambah, risiko penyakit itu tidak bisa di 10 tahun mendatang tidak akan terjadi pada diri Anda, apakah penyakit itu tidak bisa terjadi dalam 10 tahun ke depan. Nah, kayak ini fakta-fakta data stroke. Saya simpan ini seperti ini, saya kasih lihat nasabah. Lebih dari 50% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit yang menyerang organ vital manusia. Diabetes adalah pembunuh nomor 3 di Indonesia, lalu ada penyakit yang paling mematikan di negeri ini. Merujuk data World Life Expectancy, tidak kurang dari 23% kematian di Indonesia disebabkan oleh stroke. Angka ini menempatkan Indonesia menjadi negara dengan kematian akibat stroke tertinggi di dunia. Inilah penyebab kematian terbesar di Indonesia. Selain stroke, penyakit lain yang tidak kalah mematikan adalah jantung koroner. Penyakit ini menempati urutan kedua dengan catatan kematian hampir 10% dari total kematian di Indonesia. Kedua penyakit ini termasuk dalam kelompok penyakit kardiovaskuler, yaitu penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, setiap tahunnya lebih dari 17,3 juta kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, terutama penyakit jantung koroner dan stroke. Jika melihat tren saat ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 23,3 juta kematian pada tahun 2030. Stroke adalah respon saraf pada otak yang mendadak muncul ketika pasokan darah yang mengangkut nutrisi dan oksigen terganggu. Kekurangan darah pada pusat saraf ini efeknya tak main-main. Dalam hitungan menit, sel-sel otak bisa mati. Bahkan dalam hitungan menit pula, nyawa bisa melayang. Ada dua penyebab pasokan darah bermasalah pada otak. Pertama, penyumbatan pembuluh darah. Seperti saluran gorong-gorong yang tersumbat, darah tak akan mengalir lancar pada otak. Dalam istilah medis, ini disebut stroke iskemik. Kedua, pendarahan karena robekan atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Darah yang semestinya melewati pembuluh malah membanjiri dan menekan bagian otak lain. Bagian otak yang kebanjiran ini jadi bermasalah. Secara umum menurut data riset kesehatan dasar 2013, prevalensi stroke di Indonesia 12,1%. Artinya ada 12,1% orang Indonesia yang tercatat menderita stroke. Angka itu naik dibandingkan tahun 2007 yang hanya sebesar 8,3%. Lalu kelompok usia mana yang paling banyak menderita stroke? Prevalensi terbesar saat ini dialami oleh kelompok usia 75 tahun ke atas. Lebih dari 43% penduduk Indonesia di usia ini tercatat menderita stroke. Bahkan terdapat 67% yang mengalami gejala stroke. Usia 45 sampai 54 tahun merupakan usia rentan terkena stroke. Ada lebih dari 10% di kelompok usia 45 sampai 54 tahun ini terdiagnosis stroke. Sedangkan untuk kelompok usia di bawah itu, prevalensi penyakit stroke masih berada di bawah angka 3%. Walau data ini tak bisa diabaikan. Sementara data menunjukkan laki-laki cenderung lebih banyak menderita penyakit ini.
Pada 2013, prevalensi untuk kelompok laki-laki adalah 7,1%, sedangkan perempuan prevalensinya sedikit lebih rendah, yakni di angka 6,8%. Meski perbedaannya tipis, namun tetap risiko laki-laki terkena stroke lebih besar daripada perempuan, yakni sekitar 1,04 kali lebih besar. Stroke bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu yang utama adalah faktor usia. Seiring bertambahnya usia, resiko terkena penyakit stroke dapat meningkat hingga 4 kali lipat. Ini wajar karena berkaitan dengan proses degenerasi atau penuaan yang terjadi secara alamiah dan bersifat menurunkan efisiensi dari organ-organ tertentu dalam tubuh. Pada orang-orang lanjut usia, pembuluh darah lebih kaku karena adanya plak. Dan ini sangat beresiko terkena penyakit kardiovaskuler terutama stroke. Kemungkinan terkena stroke makin besar jika memiliki penyakit darah tinggi, obesitas dengan banyak lemak yang menempel di pembuluh darah, serta kolesterol. Lalu bagaimana menghindarinya? Peneliti mengungkapkan bahwa 91% dari semua stroke dapat dihindari jika orang-orang menghentikan kebiasaan yang dapat memicu tekanan darah tinggi atau hipertensi, jarang bergerak, serta pola makan buruk. Hipertensi sendiri menjadi penyebab terbesar terjadinya stroke yang meningkatkan resiko stroke sebesar 47,9%. Lalu diikuti dengan kurangnya aktivitas fisik yang meningkatkan resiko stroke sebesar 23,3%. Dan peringkat ketiga ialah pola makan yang buruk yang meningkatkan resiko sebesar 18,6%. Selain itu, mengurangi kebiasaan merokok dan minum alkohol pun turut andil. Merokok meningkatkan kemungkinan stroke sebesar 12,4% dan alkohol sebesar 5,8%. Oke guys, teman-teman, kita lanjut. Jadi itu tadi salah satu video yang biasa saya gunakan untuk memberikan follow up kepada nasabah supaya nasabah itu sadar. Kita harus memberikan data-data seperti itu. Nah, ini juga teman-teman, ini adalah nasabah saya. Ini nasabah saya ini dia sudah 7 tahun jadi nasabah. Waktu itu dia hanya mau masukkan suaminya sebagai masuk sebagai nasabah. Jadi dia hanya pemegang polis. Nah, berjalan 1 tahun, 2 tahun itu saya ingatkan bahwa Bu, alangkah baiknya Bu, Ibu juga punya polis Bu, karena kita tidak tahu resiko hidup ini siapa yang duluan akan terjadi. Nah, tapi ibu ini selalu bilang, oh iya nanti Pak Wijra, nanti. Padahal beliau ini kan PNS. Sebenarnya kalau cuma menabung 750.000 itu bisa, teman-teman. Nah, tapi waktu itu setelah 7 tahun dia hubungi saya, Pak Wijra, saya bisa bertanya Pak, kenapa? Saya Pak, ada benjolan di payudara. Itu kira-kira saya bisa mendaftar enggak jadi nasabah? Aduh, kalau begitu Bu, saya belum bisa bantu Bu, karena sudah ada risiko seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu beliau berobat, meskipun dia ini sebenarnya PNS, tapi dia tidak mau berobat pakai BPJS karena dia langsung ke Makassar waktu itu, langsung ke Awal Bros, ke Primaya ya, sakit Primaya di Makassar. Ini dia habis 200 juta itu sampai waktu itu kan masih kankernya itu masih kecil, tapi menurut dokter itu sudah bibitnya itu ganas. Jadi kalau tidak diangkat itu langsung bisa bahaya. Jadi waktu itu nasabah saya ini diangkat sebelahnya diangkat. Nah, itu habis 200 juta dan prosesnya pemulihan itu ada 3 tahun lebih baru bisa pemulihan. Maksudnya dia sampai botak, sampai hari ini sudah punya rambut kembali gitu. Tapi habis dana itu sudah hampir 500 juta itu pakai biaya sendiri. Nah, saya tanya-tanya waktu itu pakai uang dari mana, Bu? Dia kebetulan punya tanah, punya kebun, itu dijual. Dia punya kebun, tanah, dan tabungan, termasuk proses untuk bangun rumah juga terhenti karena itu. Nah, ini kisah nyata, teman-teman. Jadi inilah yang namanya follow up. Follow up ini kita memberikan negative story kepada nasabah. Negative story itu apa yang terjadi kalau tidak punya polis. Seperti inilah. Gitu.
Nah, pernah saya follow up nasabah, dia bilang saya tidak ingin diasuransikan. Saya bilang, Ibu, sebenarnya terlepas Anda ingin diasuransikan atau tidak, kenyataannya Anda sudah diasuransikan. Baik Anda diasuransikan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan tempat Anda bekerja atau keluarga Anda. Jadi kalau tidak punya asuransi, artinya tetap juga Anda punya asuransi. Tapi yang mengasuransikan kamu itu bukan perusahaan prudensial atau asuransi, tapi keluargamu sendiri. Gitu. Baru ada lagi nasabah bilang begini. Nah, jadi teman-teman, bagaimana otak menyimpan informasi? Ternyata teman-teman, kalau informasi negatif, itu nasabah itu langsung masuk ke memori jangka panjangnya. Makanya tadi kita gunakan itu storytelling, menjelaskan storytelling, prospek yang kita menceritakan hal-hal negatif, apa yang akan terjadi kalau tidak punya asuransi. Nah, negatif story. Karena itu yang begitu, itu langsung masuk ke memori jangka panjang nasabah. Dia langsung ingat-ingat terus. Dia ingat-ingat terus, bagaimana ya kalau itu terjadi dengan saya, itu gimana. Jadi artinya dia jadi tidak bisa tidur nantinya. Nah, tetapi informasi positif, kalau kita berbicara yang baik-baik terus, itu ternyata 12 detik di otak sadar manusia, dia tidak langsung masuk ke memori jangka panjang, dia transit dulu di memori jangka pendek, terus dia masuk ke memori jangka panjang. Makanya ini kita perlu yang namanya follow up. Gitu. Nah, oke teman-teman, sampai di situ mungkin materi saya. Ini adalah terakhir tips hypnoselling. Jadi teman-teman bisa menghipnotis nasabah teman-teman dengan cara tadi ini, visual, auditory, atau kinestetik. Jadi kalau teman-teman melihat nasabah, ciri-cirinya orang visual itu, ini ciri-cirinya ya, dia suka jalan-jalan, dia suka menggunakan emas, dia suka pakai emas, dia penampilannya menarik, berarti orang itu visual. Artinya cara memfollow up orang seperti ini, dia tidak bisa dengan cuma berbicara. Dia perlu data, bukti, seperti foto atau video, itu orang visual. Nah, kalau orang auditory adalah orang-orang yang dia tidak suka bergaya, dia itu kebanyakan suka mendengar dan mendengarkan. Gitu. Nah, ini dia suka mendengarkan cerita, seperti auditory, negative story, kita cerita tentang kisah-kisah seperti itu. Dan terakhir kinestetik. Kinestetik ini orang biasanya suka di follow up dengan dibawakan sesuatu yang bisa dia sentuh. Contoh, teman-teman bisa kasih lihat kartu sehat, kartu prudensial, kasih lihat, bisa dia pegang kartunya. Atau buku polisnya begini, Bu. Gitu. Jadi itu saja materi saya ini. Saya rasa teman-teman sudah paham ini konsepnya prudensial syariah itu tolong menolong. Nah, ini juga pernah saya bawakan diversifikasi aset. Oke, teman-teman. Oh, ini yang terakhir. Ini teman-teman yang waktu saya follow up nasabah saya. Jadi ini juga penting. Jadi kalau teman-teman sudah punya nasabah yang sekarang closing, ini perlu di follow up, perlu teman-teman follow up untuk menyempurnakan polisnya. Jadi saya waktu itu ketemu nasabah saya yang lama, saya jelaskan ini. Jadi saya bilang, Ibu, polis asuransi itu Ibu ada 3, yaitu ada paket komplit yang dikeluarkan Prudential tahun 2020, yang umpama sampai tahun 2023. Ini komplit itu yang pertama, kita punya namanya manfaat kartu sehat. Jadi manfaat kartu sehat ini di Prudential sekarang ada kartu gold sama kartu hitam, black card. Nah, nasabah ini kalau ada masih kartunya masih merah, itu saya ajak untuk dia upgrade ke kartu gold. Biasanya kalau tabungan 1 juta itu bisa jadi kartu gold itu tambah 600 atau tambah 500.000 sudah bisa. Kalau kartu hitam, kalau tabungannya sekarang 1 juta, berarti dia perlu nambah kurang lebih 2 kali lipatnya, 2 juta sampai 3 juta per bulan. Nah, ini pondasinya. Saya kasih tahu nasabah, ini pondasinya, Bu. Nah, yang kedua adalah ada tiangnya. Tiangnya itu
manfaat biaya transport. Biaya transport ini dia bisa dikasih dana 500 juta sampai 1 miliar. Ini namanya tiangnya. Jadi tiangnya kalau terjadi risiko sakit kritis terus umpama butuh biaya transportasi, itu ada dana 1 miliar atau 500 juta yang cair. Ini programnya teman-teman sudah tahu, ini PCB 88. Kemudian ada dana warisan 1 sampai 10 miliar, ini atap rumahnya. Jadi ini bentuknya dana Procinta. Nah, setelah itu saya jelaskan nasabah apa tujuannya. Tujuannya ini, kalau manfaat kartu sehat, 80% ini investasi kesehatan, memberikan manfaat biaya berobat sesuai tagihan, 1,2 miliar kartu gold, dan 10 miliar kartu hitam black card. Bisa digunakan berkali-kali setiap tahun sampai umur, nah yang bisa dipilih, 65, 75, 85, atau 99. Nah, manfaat biaya transport contoh 500 juta ini mengcover 61 penyakit kritis seperti stroke, jantung, diabetes, kanker, gagal ginjal. Dapat digunakan untuk biaya pengobatan selain di rumah sakit seperti pembelian vitamin, biaya perjalanan, biaya operasional keluarga, biaya obat herbal, pembelian alat bantu kesehatan, terapi kesehatan, biaya pembantu di rumah, renovasi rumah bagi yang sakit. Nah, yang terakhir, manfaat dana warisan 1 miliar untuk digunakan bayar pajak alih nama ahli waris, membayar sisa utang jika ada, membayar pengacara, pembayaran pajak BPHTB 10%, cair tanpa proses pengadilan, meminimalisir anak-anak menjual aset orang tua, dan menjaga sengketa harta warisan orang tua. Jadi ini kalau sudah punya 3 ini, saya kasih tahu nasabah ini sudah komplit. Tinggal disesuaikan nilai UP-nya. Gitu guys. Oke, sampai di situ materi saya, teman-teman. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, ada teman-teman yang bertanya, boleh kita share waktu. Kita tinggal berempat ini, Pak Wijra. Oh, iya. Tinggal saya, Pak Wijra, Ibu Ana, sama Ibu Irmaya Indah ini. Oh iya. Ada mau ditanyakan Bu Ana, Ibu Irma? Halo. Lagi di jalan mungkin kayaknya mereka, Pak. Atau? Oh, barangkali lagi di jalan. Iya. Aduh. Sudah jam berapa ya? Sudah mau jam 4. Tadi kita mulai jam 2 ya, Pak ya? Iya. Sudah mau jam 2, Pak. Wijra jam 2. Oke.